selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini, sehingga kita bisa beribadah kembali untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita akan menyanyikan pujian penyembahan kita, sekalipun aku dalam lembah gelap. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melindungiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya
atas kami, menyertai-Mu atas kami Tuhan. Haleluya, 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 menjalani hidup-hidup ini di akhir zaman. Kadang-kala kita dibawa ke satu tempat lembah yang kelam. Haleluya. Menghadapi ombak, badai, kesulitan, kesukaran, bahkan kecemasan, kekhawatiran itu akan menimpa kita. Tapi kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang bisa dipercaya, haleluya, Allah yang bisa diandalkan. Namun kita perlu tetap sabar dan tetap percaya untuk menunggu waktunya Tuhan. Sebab Tuhan mengerjakan segala sesuatu itu ada waktunya. Haleluya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Keinginan kita bukan keinginan Tuhan. Namun biarlah segala sesuatu yang terjadi kehendak Tuhan yang jadi. Itu yang terbaik. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Sebab itu kita perlu bersabar, tetap percaya, memuji-muji nama Tuhan, merenung-renungkan firman, mengingat-ingat janji firman Allah. Pasti digenapi. Haleluya. Haleluya. Tuhan memuji iman kita. Apakah kita tetap kuat? Tidak henti-hentinya berdoa, tidak henti-hentinya mengucap syukur. Haleluya. Atas segala yang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Sampai mujizat itu dinyatakan, sehingga kita bisa menyaksikan bahwasanya Tuhan itu baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita tidak perlu takut. Firman Allah beserta kita, Roh Kudus beserta kita. Haleluya. Dan Tuhan mengirim malaikatnya mendampingi kita senantiasa. Oh, puji nama Tuhan. Haleluya. Sehingga kebajikan kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh percaya. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Sekalipun aku dalam lembah
mengucap syukur dengan penuh percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman percaya kami Tuhan akan janji-janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Sucikan kuduskan kami oleh darah-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tolong saudara kami yang dalam perjalanan menuju tempat ini, Tuhan hantar dengan tangan kasih-Mu sehingga mereka boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan ya. Shalom, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya, karena penyertaan-Nya sepanjang hidup kita, hingga kita hari ini masih dikasih kesempatan untuk beribadah di tempat ini. Ini semua bukan dengan kekuatan kita, tetapi semuanya oleh karena anugerah Allah, kasih Allah begitu besar dalam hidup kita. Marilah kita siapkan hati kita, kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan.
firman-Nya yang memberikan pengharapan kepada kita, sehingga kita tetap kuat. Apapun yang terjadi, ingat bahwa kita memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah dalam keadaan apapun hidup kita, jangan kita pernah khawatir, karena Allah kita Allah yang setia. Haleluya.
Karena firman Allah itu berkuasa. Sampai hari ini, apapun pergumulan kita, saya akan menyaksikan sedikit di mana kerja Allah yang luar biasa dalam hidup kita, berkat-berkatnya, pertolongannya dalam hidup saya. Di mana mulai bulan Juli itu Tuhan izinkan suami saya itu tidak dapat proyek sekecil apapun. Biasanya itu biarpun nggak dapat garapan yang lama ya, dia itu biasa list itu biar 1-2 biji itu selalu laku. Tetapi ini Tuhan izinkan dalam hidup saya. Kami tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup saya. Kami tetap pegang janji Tuhan. Kami percaya. Tuhan izinkan sampai bulan September kemarin. Ketika itu sudah mepet untuk pembayaran Vero sekolah. Jadi saya tunggak pembayaran itu sampai 3 bulan untuk pembayaran sekolah. Juga kos ya saudara. Ini kalau bukan Tuhan yang mengerjakan dalam hidup kita. Mungkin kalau orang terlambat bayar kos pasti sudah diusir. Tetapi kasih Allah yang menyertai kita. Ada jalan keluar. Saya yakin dan percaya Tuhan, jika ini seizin-Mu, pasti Tuhan yang akan buka jalan. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan kita jika kita hanya berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ketika saya sudah terlambat, pas tag waktunya juga ibu kos sudah mulai nagih ya. Dia bilang, jangan terlambat lama-lama. Bu Yanto, iya Bu, ya kita saling dukung doa, saya bilang gitu. Nanti kalau suami saya sudah dapat kerjaan, nanti tak cicil pelan-pelan, saya bilang gitu. Tapi orangnya mau. Kalau bukan Tuhan yang membuka jalan, tidak mungkin orang itu mau juga. Dia jamah, dia izinkan saya tetap tinggal di situ. Juga dalam situasi yang sukar itu, saya itu berpikir, gimana caranya suami saya mau cari kerja, bensin tidak ada. Kadang-kala Tuhan izinkan itu sampai buntu semuanya. Ini untuk mengolah kita supaya kita hanya bisa memandang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Ketika itu bahkan sekalian mau nyuci baju itu loh, tidak ada sabun kan kita bingung gimana caranya. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Pemeliharaannya sempurna. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, marilah kita tetap mengandalkan Tuhan. Satu-satunya Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Apapun yang terjadi, sampai anak saya bingung, Bu, cari kerja lain lah kita supaya berserah sama Tuhan. Kalau Tuhan memang izinkan kamu kerja cari tempat lain, nanti Tuhan yang buka jalan. Tidak perlu kamu ini, yang penting kamu tetap teguh berdoa. Seringkali mungkin dalam hambatan dan kesulitan, ingatlah kita itu diperlakukan Tuhan itu sempurna ya. Kita ingin mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita juga takut akan Tuhan. Dan satu-satunya Allah yang sanggup kita andalkan dalam hidup kita. Dia tidak pernah ingkar janji dan Dia tidak pernah mempermalukan. Ketika waktunya yang terakhir, sekolah berikan waktu anak saya bisa mengikuti ujian. Karena saya pas, suami saya juga pas waktunya dikasih proyek, bisa melunasi segala sesuatunya. Luar biasanya Allah kita itu. Makanya kita andalkan Dia dalam segala apapun. Mungkin yang terburuk sekalipun, tapi ingatlah, kita harus ingat pertolongannya. Bukan hanya sekali Tuhan menolong kita. Dalam keadaan apapun, ingatlah, berkali-kali Tuhan menolong kita. Marilah kita tetap mengucap syukur, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita yakin dan percaya anak cucu kita tidak akan meminta-minta, karena Tuhan yang memelihara. Haleluya. Kami siapkan hati kita siapkan untuk menerima setiap janji firman Tuhan. Kita pujikan pujian. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak menolongku,
dalam badai, dalam hal apapun, kami percaya Engkau tetap ada. Haleluya. Engkau menguji iman kita, apakah kita tetap percaya, tetap menaruh harap kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, oleh karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, karena kami percaya Engkau tetap ada. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita hari ini akan belajar tentang worship. Worship itu ibadah, worship itu menyembah. Ibadah itu menyembah. Worship itu ucapan syukur dari hati yang jujur, ucapan syukur dari hati yang tulus. Sebelum kita belajar ini, saya mendengar satu ayat yang bicara sangat keras mulai pagi tadi, yang akan kita baca sama-sama sebelum masuk ke sini ya. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Ini saya dapat, yang dapat boleh ditulis atau dihafal ya. 1, 2, 1, 3. 1 Tesalonika 2 ayat 13, perhatikan. Kita terima ya. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur. Syukur. Worship ini juga syukur, sincere gratitude. Nanti semuanya itu akan berlalu. Nanti di sorga itu hanya ada worship, terus menyembah ya. Wahyu 19 ayat 4. Tidak putus-putusnya mengucap syukur, terus kita tersungkur menyembah, melemparkan mahkota, kita akan bicara amin, haleluya. Mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Terus ya, telah menerima firman Allah yang telah kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai ini. Perhatikan kalimat yang terakhir, sesudah dash garis ya, sebagai ini. Perhatikan, setiap dash, titik, koma, tanda seru, tanda tanya, itu semua ada artinya. Ini dash ya, strip. Sebagai firman Allah yang bekerja. Ini yang saya terima. Firman Allah itu bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Haleluya. Firman Allah itu bekerja di dalam kita yang percaya. Haleluya. Kita terima sama-sama ya. Ayat ini terus bicara. Ini namanya kuasa firman. Firman itu bekerja di dalam kita yang percaya. Percaya. Haleluya. God is at work. Firman itu sedang berkarya dalam hidup kita. Kalau kita terus percaya. 1 Tesalonika 2 ayat 13 ini ada juga di Yohanes 5 ayat 17. Sebelum masuk firman ya, ini ayat-ayat yang terus bicara. Mari kita lihat apa Yohanes 5:17. 5:17 ya, angkanya gampang ya. 5:17 ini terus bunyi. Yohanes 5:17 itu sama dengan 1 Tesalonika 2 ayat 13. Perhatikan di sini. Tetapi ia berkata kepada mereka, ini ya, Yesus yang ngomong. Bapakku bekerja sampai sekarang. Kita terima. Apapun yang kita hadapi, terima firman. Firman akan bekerja. Bapakku bekerja sampai sekarang. Sampai sekarang. God is at work. Banyak nyamuk.
ya. Hati-hati nyamuk, banyak nyamuk. Dono juga banyak nyamuk ya dari situ ya. Iya, banyak nyamuk. Sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Firman. Ini perhatikan, Allah Bapa, Allah Anak, juga Allah Roh Kudus bekerja di dalam kita. Kita percaya semuanya bekerja di dalam kita. Yohanes 5:17. Semua bekerja ya. Bekerja di dalam kita. Haleluya. Yohanes 5:17. Dia bekerja di dalam kita. Sekarang kita akan lihat worship ya. Ibadah minggu pagi GPPS Tropodo 28 September ya. 25. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita terus menyembah Dia. Apa itu worship? Worship itu ibadah menyembah. Kita bisa ibadah saat ini karena apa? Karena korban Kristus. Ayatnya, ayo dihafal. Ayatnya di mana? Ibrani 9:14. Ayo dibaca. Ibrani 9:14 ini belum masuk ya, masih berhenti di sini. Ibrani 9:14. Ibadah itu worship. Worship itu ibadah. Ibadah itu jalan terus 1 hari 24 jam. 1 minggu 7 hari itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya seperti ini pada hari Minggu. Setiap saat itu ibadah. Senyum itu ibadah. Apapun yang kita lakukan itu ibadah. Kita terus kontak sama Tuhan. Apa itu ibadah? Sehingga kita tidak terus salah ngerti ya. Ibrani 9:14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Perhatikan, tadi Allah Anak, Allah Bapa, ini Allah Roh Kudus telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita apa? Lanjutnya dibaca sendiri. Supaya kita apa? Dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini ibadah. Ibadah itu bukan hanya sekedar hari Minggu ke gereja. Ibadah, beribadah kepada Allah yang hidup. Itu ibadah ya, sincere gratitude. Kita lihat, semuanya ada di 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 12. 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 12. Haleluya. Kita lihat sekarang ya. Mulai pertama kita lihat ayat 9 dulu. Ibadah itu memuji. Tadi kita sudah memuji ya. Mendengar kesaksian, memuji, menyembah. 1 Tawarik 16 ayat 9. Perhatikan, kita hanya belajar dari 1 Tawarik. Hari ini kita cuma belajar berapa ayat? 8, 9, 10, 11, 12. 5 ayat dihafal ya. Itu ibadah. Ibadah. Ibadah itu memuji, praising. Jadi saat kita bilang haleluya, puji Tuhan, terus ibadah. 1 hari 24 jam ya, tetaplah berdoa, itu ibadah. Waktu kita belajar nomor 1, ibadah itu bersukacita, bersyukur. Bersukacita itu berdoa, bersyukur ya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Perhatikan, apa itu bernyanyi, apa itu bermazmur, semua ada dalam 1 ayat. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Haleluya, haleluya. Ada berapa? 7, 7, 3, 6, 9, 2 ya. Cuman butuh waktu 70 jam. Kita lihat sekarang
Kenapa banyak orang Cina yang berhasil? Orang Cina itu satu hari itu kerjanya 18 jam. Haleluya. Mereka kerja itu satu hari itu 18 jam. Jadi kalau kita lihat orang berhasil, jangan pikir berhasil gitu aja. Mereka itu 18 jam. Kalau kita ikuti kerja kita harus lebih dari mereka. Kita itu harus lebih. Apa yang bekerja lebih dari mereka? Coba kita pakai 18 jam itu untuk baca firman. 4 hari selesai. Haleluya. Coba ambil waktu, coba dipraktekkan. Haleluya. Haleluya. Kita akan dapat kekuatan. Firman itu nanti akan bekerja di dalam kita. Ini rahasia. Ini misteri kerajaan. Banyak orang mikir masa bisa ya. Haleluya. Mari kita coba ya. Haleluya. Itu percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Itu kita terus memuji, menyembah. Alkitab ini buku pujian, buku penyembahan, semuanya lengkap di sini. Semua ada. Cara tidur, cara jalan, cara makan lo ada. Cara tidur, cara jalan, cara makan, cara segala, duduk, berdiri, semuanya itu ada di firman. Baca. Apa itu makan, bagaimana caranya, ini peraturan kerajaan yang luar biasa. Kalau kita bisa menangkap firman, kita akan hidup dengan cara yang luar biasa. Sejak manusia jatuh dalam dosa karena makan buah pengetahuan, ini sudah pakai pengetahuan. Jadi kalau sakit harus ke dokter, kalau sakit harus minum obat, kalau sakit harus masuk rumah sakit, ini sudah dicekoki ya. Itu semua saya bilang bukan salah ya. Bukan salah. Tapi kita belajar mengambil yang lebih dari itu. Coba kita praktekkan. Saya ini tidak sekedar ngomong ya. Saya ini kalau ngomong ini karena Tuhan yang nyuruh ya. Saya sekarang juga akan bersaksi ya. Di punggung ini ada belentang-belentang itu sampai bentuk lingkar gitu ya. Bapak Gembala sudah bingung ya. Ayo mah ke dokter. Sudah tidak karuan rasanya. Sudah sempat saya ngomong sedikit sama Mbak Win waktu itu. Sudah tidak karuan rasanya. Akhirnya terakhir saya belum bilang sama Bapak Gembala. Terakhir saya pikir kalau ada apa-apa nanti tidak ada yang tahu ya. Saya bilang sama Bapak Gembala, saya bilang gosok sambung aja. Suami saya bilang sekali ini ke dokter aja, kita harus, soalnya sudah seperti herpes, seperti nggak tahu apa, dan sakit sekali ya, bukan hanya itu, sakit. Ya. Sampai balik-balik Bapak Gembala cerita, aduh, ya. Karena sakit ya. Saya terus berdoa dan siap, kita harus posisi siap ya. Dan ternyata sekarang hilang ya. Saya tunjukkan Bapak Gembala, ya hilang sekarang, ada bekas-bekasnya aja, lingkar gini, melingkar gini, bentuknya cukup ngeri ya, dan timbul itu ya. Firman Allah bekerja, tubuh kita itu luar biasa. Ini yang disembunyikan manusia. Tubuh kita itu apotek lengkap. Ada yang namanya imun tuh apotek lengkap. Ternyata saya waktu anget itu mungkin imunnya jalan untuk nyerap, untuk ngenteni ya. Jadi kita, makanya tadi bunyi firman Allah itu bekerja di dalam kita yang percaya. Ini Bapak Gembala mungkin akan menyaksikan karena melihat sendiri ya, lihat prosesnya. Sakitnya memang luar biasa, sakit ya, sampai segini terus sakit, jalan ke sini. Saya nggak tahu sakit apa ya. Waktu kumpul-kumpul sama keluarga, ternyata ponakan saya bilang, ada juga ibu yang juga saksi yang bilang ya,
Betul Tante Sandra, saya juga seperti itu. Ke dokter tuh dokter nggak nemu ya sakit apa. Dan akhirnya ke dokter kulit ternyata itu virus ya. Ternyata sekarang katanya banyak yang seperti itu ya. Kita berdoa. Sekarang ini zaman akhir ini macam-macam keluar. Kita berdoa. Kita lihat dulu firman terus ya. Nanti Bapak Gembala akan menyaksikan sendiri dan akan memberi kesimpulan. Sebab itu saya bilang sama Bapak Gembala, percaya. Tergantung kita, apa yang kita percaya. Hidup dengan iman ya. Seperti yang saya saksikan, saya melahirkan 2 anak ini. Dua-dua lahirnya 3,5 kilo lebih ya. Dua-dua harus operasi. Yang besar itu saya tanda tangan sendiri, saya nggak mau operasi. Dan Tuhan tolong. Itu kamar operasi sudah disiapkan ya. Karena nggak bisa keluar, kepalanya terlalu besar ya. Yang kedua juga ya, sampai saya pendarahan macam-macam, saya juga tanda tangan sendiri ya. Karena saya harus dokternya mau keluar, mau ke suami dan lain-lain, nggak usah, saya tanda tangan sendiri. Dan Tuhan tolong, harus nyata dalam hidup kita. Jadi saya ngomong itu nggak sampai kosong ya. Kalau saya cuma pinter ngajar, saya sering ditanya kenapa sih Bu Hendy kok nggak mau ke dokter dan lain sebagainya. Karena saya ngajar ya. Ini saya bilang sama Bapak Gembala, rumah kita ini bukan gereja, kita ini ngajar. Jangan sampai saya ngomong sendiri, saya sendiri berangkat ke Penang dan lain sebagainya, saya ngajari jemaat pakai iman, tapi saya sendiri tidak pakai iman, badai nanti yang nyerang saya. Haleluya. Banyak yang mau berangkatkan ini, banyak teman-teman banyak yang mau berangkatkan. Ayo, sekalian reuni ke Penang, sekalian kita charter 1 pesawat, sekalian cek. Berangkat orang aja. Loh. Kita harus tahu ya, semua bilang berangkat aja, wong betul kesempatan cuma berangkat orang aja ya, sekalian jalan-jalan. Kita harus kontak sama Tuhan. Harus terus menggenapkan seluruh kehendak Allah. Belajar ya, belajar. Haleluya. Firman. Percaya firman, percaya. Dosa pertama Hawa itu meragukan firman. Saya ingin pada tingkat yang sempurna itu terus percaya. Terus. Apa itu ibadah? Ibadah itu remembering, mengingat. Ayat 12 sekarang ya. Ayat 12. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Saya mengalami sudah macam-macam ya, Bapak Gembala nanti mungkin akan saksikan sendiri. Yang namanya vertigo itu ya pernah, yang namanya stroke itu 40 hari pernah saya. Tidak ada yang tahu. Saya cuma bilang sama Bapak Gembala. Waktu seperti gejala stroke itu Bapak Gembala aja tidak tahu. Kayak saya kalau di kamar mandi itu sampai pegang, tidak bisa gini itu tidak bisa, harus gini. Berseru sama Tuhan, percaya firman. Percaya itu bukan berarti ngotot minta sembuh ya, beda. Kalau memang itu jalannya untuk pulang ke surga, kita siap. Itu bedanya. Sembuh itu bukan hanya sembuh biasa. Saya melihat penyelesaian Pak Made luar biasa ya. Dia jalan untuk pulang ke surga. Tugas kita tuh menyiapkan ya. Puji Tuhan, papa mama saya dua-dua di sini. Saya sebagai anak menyiapkan untuk pulang ke surga. Sepertinya anak kejam ya, karena saya harus tanda tangan ya, di puskesmas tanda tangan. Cukup, tindakan cukup. Saya harus tanda tangan. Ada saatnya kita menyerah. Orang yang tidak ngerti dipikir kok seperti itu ya, orang yang tidak ngerti. Tapi kita harus kontak sama Tuhan. Semuanya banyak sekali. Nanti mungkin Bapak Gembala yang akan menceritakan semuanya ya, yang saya alami. Saya jalan ngesot dari kamar. Ngesot, ngerti ngesot ya? Dari kamar ke kamar mandi itu ngesot. Waktu saya ke Pak Made, Pak Hendy mungkin bisa menyaksikan. Bukan posisi saya bisa keluar dari rumah. Tapi kalau perintah Tuhan bilang berangkat, berangkat. Dan saya tahu persis
luar biasanya. Nanti kita akan ketemu semua. Di Reane Akbar itu kita akan luar biasa. Kita akan tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Ingatlah, saya ingat semua, saya tahu Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti memberkati. Doanya gimana? Ingat ya, bukan ngotot minta sembuh, bukan ya. Bukan sembuh secara biasa. Ada sembuh itu sembuh sempurna. Pulang. Manusia itu memang disiapkan. Ayo dihafal ya, Yohanes 12 ayat 27 28 ini dihafal. Ini doa kita. Ini rangkuman seluruh Alkitab, rangkuman doa Bapak kami. Yohanes 12 ayat 27 28. Itu rangkuman ya. Haleluya. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Nah ini, manusia hanya ngomong seperti ini. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Biasanya orang kan cuma sampai sini ya. Perhatikan Tuhan. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Haleluya. Waktu biar ulang tahun di sini ya, saya ingin menyaksikan, harus sekarang saya saksikan karena sudah selesai ya. Karena sudah selesai saya saksikan. Untuk ulang tahunnya Pierre, anak-anak ini kan suka pakai dress code ya. Dress code-nya biru atau putih ya. Saya baju pun itu sudah disiapkan sama Tuhan. Tapi karena kondisi sakit, kena baju aja sakit loh. Sakit, kena baju sakit ya. Saya tidak bisa nerangkan rasa sakitnya. Saya pakai baju itu, anak-anak saya di sini semua waktu ulang tahun tidak ada yang tahu. Yang tahu itu cuma Bapak Gembala. Bapak Gembala itu balik lihat saya ya. Jadi saya kalau enggak kelihatan orang itu saya agak nahan sakit gitu ya. Tapi semua bisa beres sampai hari ini. Ternyata saya masih tugas. Tapi jangan dipikir kalau beres enggak berangkat. Bisa jadi beres terus berangkat ya. Jadi harus siap. Perhatikan ini di sini ya. Siap terus. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Perkataan kita cuma ini. Ayo kita katakan sama-sama ayat 28, satu kalimat yang atas itu. 1, 2, 3. Bapa, muliakanlah namamu. Tanda seru, terus ada tanda gini. Ini rangkuman doa dari Kejadian sampai Wahyu. Rangkumannya di sini. Jadi apapun yang kita hadapi, doa kita gimana? Bapa, muliakanlah namamu. Haleluya. Waktu ke Pak Made, saya keluar dari Pak Made, ketemu ibu tua. Setiap orang yang kita jumpai tidak ada yang kebetulan. 1 detik, 2 detik itu bisa membagikan kasih Kristus sampai aura Kristus itu keluar dari hidup kita. Nanti kita akan ketemu semua. Jadi hidup itu harus, keselamatan kita itu punya dampak di dalam itu tenang ya. Di luar kita juga punya dampak, kemana-mana itu aura itu keluar ya. Haleluya, itu kesaksian tingkat tinggi. Ayo kita buat ya hidup kita. Mbak Win ya pernah bilang ya, mungkin kelihatannya jemaat cuma segini ya, kelihatannya seperti ini, tapi kita pakai semua dan kita akan ketemu semua. Saya punya jemaat online tuh banyak sekali ya. Jadi kalau saya berangkat pergi dari pagi, namanya renungan belum masuk kadang ya, banyak yang bilang, Bu Henry mana renungannya? Tunggu ya, saya masih pergi dari pagi. Kalau saya jaga biar nggak pernah buka HP soalnya ya. Jadi saya baru kirimkan ini, kalimatnya seperti ini. Perhatikan, sampai terdengar suara ya. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Manusia ini memang disiapkan ya. Di dunia ini proses. Bagaimana kita menghadapi proses mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jadi firman ini lengkap.
Kita akan bersyukur karena kita bebas dari penghukuman. Saat kita ditebus, kita itu bebas dari hukum dosa, hukum maut, tebus, lepas dari dosa. Haleluya, haleluya. Kita terus percaya. Dan kita hidup takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan dalam arti menghormati. Itu tidak akan mikir segala macam, ngomong segala macam, tidak akan. Kita akan jadi orang yang berbudi luhur, merancang hal-hal yang luhur, dan selalu bertindak luhur. Mungkin tidak banyak, mungkin cuma sedikit ya. Mungkin ada yang bilang, ini saya jual sambal, tidak mahal, cuma 3.000 ya. Saya baru pulang dari pergi, saya buka, saya langsung bilang Bapak Gembala ya, Pak, beli apa sambal ya? Beli yang 5.000 ya. Saya bilang, ya, mungkin tidak banyak, jumlahnya tidak banyak, tapi care, special care. Dan ibunya bilang, panggil saya tante ya. Tanta, orang luar pulau bukan tante, biasanya tanta ya. Tanta Hendrik, terima kasih. Mungkin tidak banyak. Apa yang saya bukan bagikan tentang uangnya, itu bukan. Kasih kita. Waktu pergi ada anak yang seperti anak berkebutuhan khusus itu ya, Down syndrome itu ya. Tapi dia masih kerja loh, anak seperti itu masih kerja, jual koran, jual kalender. Kalender saya juga bisa beli di toko, tapi dengar perintah Tuhan. Ini sudah ada berarti 2026 ya. Sudah ada 2026 ya. Saya bilang Bapak Gembala, saya langsung lampu merah ya, saya panggil, saya beli. Waktu mobilnya kembali ke situ, dia tuh lihat nomornya, meskipun gitu dia tahu apa yang kita bisa bagikan. Mungkin tidak banyak, tapi kita bisa dengar perintah Tuhan. Harus apa? Apa itu penginjilan? Kita itu dilengkapi. Saya dengar satu ayat, perhatikan sekarang 2 Korintus 9 ayat 11. Kita baca yuk. 2 Korintus, Tuhan tuh melengkapi kita semua. Dulu kita kan sering belajar 1 Korintus 9:22 ya, memenangkan, menyelamatkan. Ternyata sama, 2 Korintus 9 ayat 11. 22:11 itu terus nyambung ternyata ya. Ternyata kita itu disuruh murah hati, itu ternyata murah hati itu juga sudah dikasih. Baca ya, 2 Korintus 9 ayat 11. Kamu pasti diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Hati yang penuh belas kasihan Kristus, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Membuat sampai orang-orang itu bersyukur kepada Allah. Kehidupan kita harus membuat orang di sekitar kita itu mengucap syukur kepada Allah. Seperti yang saya saksikan. Sampai tetangga sebelah ini tanya ya, Bunda, saya harus ganti berapa ya? Saya bilang, itu berkat dari Allah untuk keluarga di tempat ini, di tempat Bunda. Mereka sampai nangis. Allah. Cara penginjilan dibaca di 1 Korintus 9. Untuk orang yang di bawah hukum Taurat, kita seperti di bawah hukum Taurat, meskipun kita ada di bawah hukum Kristus. Kita bukan bunglon, tapi kita bisa masuk, punya saving grace, punya special care. 2 ya. Ayo saya terjemahkan apa saving grace. Anugerah yang menyelamatkan. Tidak berhenti sampai situ. Kita itu punya warisan ganda. Kita punya special care, perhatian yang khusus. Saya ini sekarang sampai Tropodo ini semua katanya tetangga yang nempati rumahnya Papa ya. Tetangga itu sampai bilang gini, Bu Hendri,
Wong-wong kepingin ketemu endi Bu Hendri. Endi sing seneng jenenge Bu Hendri ku endi sih? Dan akhirnya mereka caranya kalau lewat sini, kalau saya di depan, mereka bilang, oh itu tak Bu Hendri. Bukan untuk dilihat kita, sampai melihat Kristus di dalam kita. Perhatikan, zaman sekarang yang namanya sakit 1 miliar itu tidak cukup. Sungguh, uang itu tidak ada artinya. Kita harus punya saving grace, special care kepada siapapun. Ini oleh karena kami diperkaya. Ini gandeng ya. Tuhan bilang harus sempurna, harus murah hati. Kita diberi murah hati. Kesempurnaan Kristus ada di dalam kita. Sebentar akan saya serahkan Bapak Gembala untuk memberikan kesimpulan dan mungkin kesaksian yang selanjutnya ya. Mungkin bisa ditanya. Nanti mungkin kalau saya berangkat mungkin tanya ya. Yang diomong Bu Hendri itu ngomong tau, apa memang saya lakoni ya. Banyak anak-anak, banyak semua ya. Mari ibadah itu berdoa ya, ayat 11-nya, carilah Tuhan dan kekuatannya. Manusia biasanya enak refleks ya. Kalau sakit yang dicari dokter, refleks gitu. Cari obat, cari dokter itu seperti refleks gitu ya. Berseru sama Tuhan. Carilah wajahnya selalu. Firman ya, wajah dan ibadah itu rejoicing. Bapak Gembala pernah firman kan? Bersukacita. Apa itu bersukacita? Bersukacita itu ibadah ya. Terus dengar orangnya itu sukacita, enggak bersenut aja ya. Sukacita. Ayat 10-nya, 1 Tawarin 16 ayat 10, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Bapak Gembala sampai 2 bagian kudus. Bantu doa ya, nanti tanggal 12 Bapak Gembala ini tugas di pusat ya. Anak saya sudah kepikiran karena masih akbo kakinya ya. Kuat Pak berdiri. Bantu doa anak saya yang di Sydney juga kalau turun tuh tidak bisa kaki kiri, harus kaki kanan ya. Kita berdoa. Sekarang bentuk penyakit itu macam-macam. Tidak usah takut ya. Nabi Elisa juga punya sakit sampai kematian. Nabi Elisa tidak bengak-bengok, Tuhan sembuhkan saya bisa nyembuh. Engkau pakai buat menyembuhkan orang kok saya sendiri tidak sembuh, tidak. Nyerah. Di saat kematiannya dia bisa masih melakukan tugas untuk Tuhan. Haleluya. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Tandanya itu bisa senang terus, bisa bersyukur, bisa puji Tuhan. Sampai nggak tahu ya, orang nggak tahu. Sampai tandanya itu orang nggak tahu. Kalau saya ketiban yang saya cerita-ceritain itu bagian doakan. Nanti tanggal 12 itu juga jemaat berdoa, upahnya sama. Upah untuk Bapak Gembala dan yang mendoakan sama. Itu di Alkitab ada. Sebab itu pendoa syafaat itu kerja keras. Bukan orang nganggur, tidak ada orang Kristen nganggur. 24 jam berdoa, terus menaikkan doa. Waktu saya ketemu anak yang jual kalender, saya buka kaca, saya panggil. Waktunya masih nututi, puji Tuhan ya, nututi dia ke sini. Dan saya terus berdoa. Terus menaikkan doa, wajahnya saya rekam dan terus saya naikkan doa. Hidup itu harus seperti itu. Dan nanti Tuhan yang ngatur semua. Sampai aneh, tanya Bapak Gembala. Untuk ulang tahun tanggal 13 September, dress code-nya putih, saya punya baju putih untuk ulang tahun. Bapak Gembala sampai bingung. Loh kok bisa pas, pas ya. Tuhan itu luar biasa. Mungkin hal kecil ya. Saya tidak beli baju, tidak apa, Tuhan tuh atur semua. Haleluya. Padahal yang namanya pas itu pasti kena ini saya ya. Sakit ya, cakit gitu ya. Saya senang yang kegedeng jane ya. Soalnya kalau pas itu namanya baju pesta itu agak. Saya senangnya baju yang seperti ini. Kalau baju pesta kan agak ngerti ya, baju pesta itu yang kelakar itu kan agak celaka-celkit ya. Tapi semuanya berakhir. Sudah selesai semua, pulang semua. Katanya Bapak Gembala, wis lega, wis ngomong adu-adu sekarang ya. Jadi kalau ada orang adu-adunya disimpan ya. Kalau sudah tidak ada orang mulai adu ya. Dan soalnya tekan sini ya, seperti ada pedang gitu ya. Seperti dicacah, ngerti dicacah ya. Terus kena, ini kan bagian tangan, ini kan kena baju tak cekit.
Begitu mereka pulang semua, Bapak Gembala, wes aduh sekarang ya. Aduh ya. Tuhan tolong. Berseru sama nama Tuhan. Oke, semua saya serahkan Bapak Gembala ya, sudah selesai kok ya. Semua sudah selesai, nanti saya bagikan ya. Nanti saya bagikan YouTube-nya PPPS Tropodo yang lihat. Ya. Dilanjutkan Bapak Gembalanya, saya serahkan Bapak Gembala. Terus posisi menyembah ya. Haleluya. Menyembah itu cuma gampang. Praise the Lord. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Terus sembah ya. Nanti Tuhan yang bekerja. Tadi sudah ada kan? Nanti firman bekerja. Percaya, nanti firman bekerja. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan ya. Memang kalau saya perhatikan ya, istri saya ini orang yang CJDW ya. CJDW kalau dilihat orang dunia sama orang yang ibadah tapi tidak percaya sungguh-sungguh, CJDW itu berarti apa? Rodok. Berapa? Kamu mau? Kamu ini mau? Orang dunia bilang rodok. Ada yang lagi bilang kurang sakon. Apa nih kurang sakon? Memang ikut Tuhan itu harus kurang sakon. Artinya apa? Nyeleneh. Nyeleneh. Siapa di sini yang sakit gigi atau giginya mau lepas, tidak ke dokter? Angkat tangan. Dijarno ya, wis guil-guil ini tidak ke dokter ya, biar tekot-tekot jauh biar ada. Kayak sama Bu Hendri, semua yang tanggal giginya ada umur kan mulai tanggal satu-satu ya, maksudnya copot satu-satu, nggak pernah ke dokter. Kalau saya dulu biasanya ke dokter, saya mau nggak mau surga nunut, surga katut. Bukan rokok yang katut, surga katut. Kalau saya sakit gigi sampai goyang-goyang sudah, saya belajar niru Bu Wendy. Ya, berapa minggu yang lalu kan saya cerita kaki saya yang bengkak itu kalau digoyang gini bisa kayak geder-geder, ada airnya. Saya sudah berpikir, wah gila, diterus-terus itu merambat bengkaknya naik ke atas game. Ya. Ngerti game ya? Buddha. Saya pikir-pikir, ayo besok pagi saya harus ke dokter ya. Terus saya lagi ingat-ingat ya, istri saya mengingatkan, kamu ingat ya, kamu bilang sama jemaat, lek ono masalah sing berat apapun, sakit sing nemen apapun, masalah yang sukar apapun, ingat Lazarus. Betul. Ingat ya, berapa minggu yang lalu saya bilang, Lazarus bosok 4 hari, hidup. Masuk akal enggak? Ini kalau kita pakai akal, enggak ada. Mana ada orang 4 hari mati sudah jadi bangkai, tubuhnya sudah meleleh, otaknya sudah hancur, bisa hidup. Nah itu harus pakai ini, iman yang tadi seperti CJDW tadi. Jadi istri saya itu kalau menyampaikan firman Allah ya bersaksi itu betul-betul dijalani. Memang soroh dong. Masuk awak celuk-celuk gitu, wah cekluk aduh. Ya saya seringkali ngomong sama istri saya, kalau kita ketemu anak-anak, jalan sama anak-anak pergi posisi dalam keadaan sakit ya, di situ cekutnya adunya tidak keluar kan. Kalau adu nanti ditanyain apa mah, ya, betul ya. Anak kan perhatian sama orang tua, jadi ditahan, mungkin cuma goyang-goyang gitu ya, nahan sakit. Tapi kalau sudah keluar dari ya, pulang dalam perjalanan ke rumah ataupun di rumah, namanya orang itu kalau punya istilahnya sakit cantengan gitu ya, ketatap dikit apa, aduh, otomatis keluar. Tapi kalau ada anak-anak harus ditahan supaya jangan sampai menyusahkan anak, merepotkan anak. Ya. Haleluya. Jadi itu
belajar pikul salib, menyangkal diri. Ya. Memang kita tidak kuat, tapi Tuhan yang di dalam kita memberi kekuatan. Tadi kita sudah belajar firman Allah. Firman Allah bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Firman Allah itu bekerja. Ya, firman ini hidup. Ibrani 4:12 hidup. Jadi kalau Tuhan bilang, ya, kamu sabar, ditambahin kesabarannya. Kamu kuat, ya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita pegang, ya Tuhan, aku percaya. Kekuatan itu bisa datang. Ya. Bukan pakai caranya dukun. Caranya Tuhan memang seperti itu. Ya. Menghadapi apa-apa, Tuhan nggak sanggup. Paulus bilang apa? Aku sanggup melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Memang kita tidak sanggup, tapi kita percaya Tuhan. Engkau yang ada di dalam aku sanggup. Ya, itu harus diimani, dikatakan, diperkatakan. Ya. Sekali kita mengalami masalah, persoalan, sakit penyakit, lemah enggak imannya? Oh, bisa lemah. Aduh, rasanya aja putus asa, ya apa ini? Nah, ingat firman Allah, baca, ya. Ini pesannya baca. Kalau dibaca terus berulang-ulang itu nanti nyantol, ya, nyantol, otomatis nyantol. Ya, seringkali saya ceritakan kalau kita jadi koki yang pandai masak, ya toh, wah pinter masak, coba berhenti 3 bulan, setahun, mau masak lagi, apa ya resep ya? Kok iki kok gak enak, kurang apa nih? Buka bukunya ya, dibuka. Walah, kurang apanya ya, kurang terasinya atau kurang apa? Karena apa? Nggak terus menerus dipraktekkan. Ya. Jadi memang kita ini sebagai pengikut Kristus tuh mau nggak mau, seneng atau nggak seneng ya, itu firman itu harus dipraktekkan, harus terus dipraktekkan. Haleluya. Ya. Jadi istri saya mengajar, ya, kita semua untuk praktek firman, ya. Gak asal ngomong, ya, terus tidak pakai kekuatan di cara kita sendiri. Walaupun ada uang bisa sekalipun, ya. Itu waktu ini istri saya masih ada mium, ya. Ya, yang ibu-ibu ngerti mium itu kalau dioperasi, ya, itu besarnya tuh mungkin seperti kelopo. Sudah tahu kelopo, kelapa, tiap hari gembor kelopo yang nggak pernah bisa dimasak di kelopo. Dokter bilang operasi, sudah cuma dilihat itu aja, perutnya dilihat, harus operasi. Uang sudah disiapkan, dokter disiapkan, tinggal masuk gerundung, masuk operasi. Kok apa sebentar gini selesai. Ya. Ngomongnya gampang ya, yang lakukan operasi. Habis operasi obat biusnya habis. Teko. Ya. Belum lagi efek sampingnya. Itu motong minum itu sudah ya, melengket di, nggak tahu di ususnya atau di apanya. Keliru motong sedikit, kena yang lain. Enggak gampang. Ngomong sih gampang. Saudara pikirkan, waktu orang dioperasi itu darahnya kan kecampur kemana-mana. Apa ya, kelihatan betul posisinya. Kalau kita ngonceki sesuatu yang lengket itu bisa kelihatan, bisa ini campur darah. Otomatis bisa kena yang lain. Sak pinter-pinternya dokter. Ya, jadi selalu mari orang percaya ini kalau betul-betul imannya diuji, tidak ada yang lulus. Tidak ada yang lulus. Suruh berjalan dengan iman, tak mungkin. Kalau itu kita bisa jalani, itu kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan kita kan mau belajar taat. Kuncinya di kita, mau enggak?
Mau belajar taat, Tuhan nanti turut bekerja. Allah turut bekerja dalam orang yang mengasihi Tuhan. Dalam segala hal dia turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Ya. Tadi seringkali istri saya kalau sakit ada masalah macam-macam ya, berdoa, muliakanlah namamu. Artinya memuliakan namamu, supaya lewat segala penderitaan, sakit, penyakit dalam kehidupan kita yang percaya, berharap pada Tuhan, sampai Tuhan nyatakan pertolongannya. Nah itu, nama Tuhan disaksikan lewat kehidupan kita. Ya. Nama Tuhan akhirnya dipermuliakan banyak orang. Oh, nek ngono Allahmu itu hebat ya. Bukan kita yang hebat, Tuhan itu hebat. Kamu percaya sama Dia, kamu jalani, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kekurangan dicukupi, sakit sembuh, ada masalah diselesaikan, ya. Sehingga kita bisa bersaksi. Ya. Kalau semua pakai usaha kita, pakai uang kita, apa kita bisa bersaksi? Puji Tuhan, Tuhan tolong. Tanpa dokter, padahal pergi ke dokter. Buju siapa? Buju orang banyak itu. Kalau kita betul-betul tanpa Yesus, maksudnya tanpa kekuatan kita, Yesus yang tolong, betul-betul nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Lewat memang sebab ya, untuk melihat kemuliaan itu harus mengalami penderitaan. Tidak ada kemuliaan, tidak ada keberhasilan tanpa penderitaan. Itu dialami Yesus. Ibrani 2 ayat yang ke-10. Penderitaan itu bukan karena dosa. Penderitaan macam-macam. Karena ulah kita, kebodohan kita, kemalasan kita, timbul dosa. Ya. Kemudian kena penyakit, kena masalah ini itu. Bukan seperti itu. Tapi kita sudah hidup benar dan nurut firman. Ya, firman Allah kita baca, kita renungkan, kita lakukan, kita berdoa, kita ngati-ngati mulut kita ngati-ngati tingkah laku perbuatan kita. Tapi masih ada masalah yang lain. Nah, ini penderitaan karena Kristus. Haleluya. Bukan karena dosa. Nah, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Setelah saya ngambil keputusan, ini kaki bengkak ini sudah saya berserah sama Tuhan. Sisa-sisa obat yang masih ada saya minum, ya. Selanjutnya sudah, ini obat ini enggak menghasilkan maksimal, ya saya berhentikan. Ya, berdoa. Ya, lama-lama itu kempes, ya. Bengkaknya itu kempes sendiri. Haleluya. Jadi kita perlu sabar, tetap percaya, menguatkan hati dan iman kita. Itu latihan ya. Istri saya itu latihan mulai kecil ya. Jadi orang CJDW itu mulai kecil. Waktu menikah ya, dia dapat hadiah kereta kencono ya, bagus. Modelnya kereta kencono itu biasanya buat naruh perhiasan. Ada tantenya waktu ke rumah ngomong, "Nek apike iku lho ya." Langsung istrinya ngomong apa? Geleman. Gawon mulai. Jadi kalau saudara ke rumah saya, saudara lihat apa? Bu Hendri apike iku, disuruh enggak pulang. Siapa mau masuk rumah saya, lihat-lihat tadi, ngomong sama Bu Hendri. Bu Hendri, ini kok bagus Bu Hendri? Dikasihkan. Ya. Nah, ini CJDW-nya Bu Hendri. Ya, sedikit lagi. Waktu beli ini kalender di baliknya 25 ini ada 26 sudah. Ya, waktu tadi istri saya saksikan ya. Di perempatan ada orang jual kalender ya. Saya bilang, ini bulan apa kok wis dodol kalender ini? Ya, dia sergep. Ya. Dan istri saya buka kaca beli ya. Ya, 20.000 kalau nggak salah. Pak, tak uangnya. Nah, saya di motor kan kalau gerai-gerai kantong kan
sulit ini keluarnya, Pak, duduk gitu. Saya carikan di pinggiran itu ada 20.000, saya berikan. Ya, ini lampu merah, nutupi waktunya, saya beri. Itu saya masih diomeli sama istri saya. Bukannya biru lagi. Ya, ini jual 20 kayak 20. Ya. Kasih yang lebih, ya, kasih yang lebih. Ya. Dalam hati saya nggak ngenyang aja harus bersyukur. Biasanya saya suka ngenyang. Siapa di sini nggak pernah nawar, angkat tangan, ayo. Tuku apa-apa gak tahu nawar, angkat tangan tinggi-tinggi. Ada? C, D. 20 kayak 50. Kepala saya gak gagal, tak garuk-garuk. Ya. Memang tadi isi saya sudah menyampaikan firman apa? Tuhan memberikan kemurahan hati. Tapi tidak semua orang bisa jalani kemurahan hati. Ada WA tadi yang saya disampaikan, sambel 3.000. Aku punya mana ya? Apa? Beliau apa? Sakno kan? Sopo sih makan sambel tadi? Saya tidak suka sambal. Ya, dengan agak berat hati gitu ya. Ya belilah. Nah, saya beli. Nah, waktu beli isi saya bilang 3.000 loh. Kayak 5.000 Pak. Oke. Sekarang saya itu tinggal manut sama bos. Oke. Memang. Sampai sana saya beli. Habis sambelnya 1. Ya. 5.000 tak kasihkan. Apa yang terjadi? Saya belum cerita sama istri saya. Ya, tapi disalahkan lagi. Dikei loro, 2 cup kecil-kecil. Tak balik loh. Ya. Sudah 1 aja. Saya tidak suka pedes kok. Istri saya tidak suka. Sudah tidak, ini khusus buat Pak Henry, buat Bu Henry. Aku sambal 2 cup. Padahal tadi saya sudah lihat, beli 1 aja, tidak usah pakai kembali. Ya, sampai di WA tadi, terima kasih Bu Henry. Sambelnya dibeli. Ya, ini belajar orang CJD atau ini ke Tuhan itu memang Tuhan Yesus dikatakan apa sama murid-muridnya, sama orang lain? Dia tidak waras lah. Ada anaknya itu. Yesus ini digelari orang tidak. Saudara dapat gelar itu enggak? Belum. Cari sampai dapat. S1, S2 bisa sekolah, ya toh, dapat S1, S2. Tapi tadi gelar tidak waras itu hanya bisa kalau kita mau nurut firman. Kaplok kiri ke ono kanan, bunyak sampai merotol di kiri. Ya itu firman Allah. Disuruh jalan 1 mil, kita harus melangkah 2 mil. Kan tidak masuk akal loh. Itu caranya Tuhan itu seperti itu. Mari selalu jadi kita semua belajar ya untuk hidup jadi seperti Yesus. Memang lagunya gampang ya, enak. Kadang-kadang nyanyi sampai nangis. Seperti Yesus. Betul? Seperti Yesus, itu saja ku minta. Oh iya, aku udah kamelan. Kalau diri kita sendiri nggak mungkin bisa. Kalau kita mau, ya, mungkin itu kadang-kadang meneteskan air mata untuk jadi seperti Yesus. Salah, benar disalahkan. Sudah berbuat baik, memberi air susu dibalas air tuba. Nangis enggak? Oh nangis enggak? Aduh Tuhan. Tapi itu jalannya seperti Yesus. Ya.
Jadi saudaraku, kita masih jauh. Mari, masih ada waktu, mumpung masih ada waktu. Kita kejar ketinggalan kita mau belajar. Ya, kita mau belajar. Ya, memiliki roh yang rela, hati yang rela, ya, untuk mengasihi sesama, juga mengasihi Tuhan. Ya. Kalau diteruskan tidak selesai nanti, mari kita berdiri, kita berdoa bersama-sama. Ya, kita berdoa untuk besan saya, ya, Bapak Tantra yang sakit liver, ya, supaya Tuhan tolong, ya. Kemudian Mbak Enda juga sakit, ya, asam lambung, tekanan darah tinggi, rendah. Kita doakan juga untuk Ibu Grevi yang ke Manado, ya, ada bersama anaknya. Kita doakan juga, kita berdoa untuk keluarga Bapak Hardi, ya, Bu Rin, hari ini menaikkan ucapan syukur untuk pembukaan tokonya, ya, untuk membantu kerabat daripada Pak Made yang belum punya pekerjaan. Ya, nah, ini salah satu, ya, yang bisa dilakukan, ya, saling menolong, saling membantu. Bapak di surga, kami bawa dalam doa untuk Pak Tantra, juga Mbak Endah, haleluya, juga hambamu sendiri, juga anak Gideon, haleluya, juga besan perempuan kami yang sakit, Tuhan, haleluya, yang belum sempurna kesehatannya, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang bekerja seturut kehendak Tuhan, kehendak Tuhan yang jadi, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami yakin Engkau tidak bekerja setengah jalan, Engkau menyelesaikan dari awal sampai akhirnya dengan sempurna untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Haleluya, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan seturut kehendak-Mu Bapak, seturut cara-Mu yang indah, sampai nama-Mu dibesarkan, dipermuliakan lewat kehidupan kami yang mengalami sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Ibu Grevi dan anaknya yang ke Manado, Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan lindungi sampai di tujuan dengan selamat. Bahkan di sana boleh menjadi berkat, haleluya, boleh bersukacita, dan saat pulang kembali Engkau jaga, Engkau sertai, Engkau lindungi, Engkau amankan, haleluya, sampai di rumah kembali dengan selamat. Terima kasih Tuhan, berkati suami, anak yang ada di Tropodo ini, haleluya, tetap berbahagia, anaknya boleh sekolah dengan baik, semuanya Engkau atur dengan sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami naikkan keluarga Win, Tuhan, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, haleluya, atas pertolongan Tuhan, bisa membantu sesamanya dalam pekerjaan, biarlah Engkau buat berhasil untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah masing-masing. Hamba pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah. Biarlah kehidupannya semakin nyata, semakin indah, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk sebentar.